Tapi kalau kita hanya minum gelek-gelek nggak jadi zikir, wow, bisa si keluh itu, minumnya cuman segini, kurang manis nih, nggak enak madunya, kurang enak. Terus dikomentari, pada Rasulullah SAW tidak pernah berkomentar buruk dengan makanan, karena beliau tahu yang menyiapkannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Allah. Lihat apa lagi? Ayo. Lihat saya. Ini bikinan Allah. Semuanya ciptaan Allah. Apa coba yang kira-kira bukan ciptaan Allah? Tidak ada. Ingin sesuatu juga pasti yang kita inginkan ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah. Makanya kalau ingin apa-apa harus ke Allah pemiliknya. Ingin rezeki udah pasti Allah yang bagilah. Hakul yakin. Hakul yakin. Kemarin makan kelapa muda. Ceramah di Al-Latif ada yang menyiapkan kelapa muda. Aduh, itu sampai dibawa ke meja. Sebetulnya saya juga pengen, tapi kan tidak boleh minta-minta ya. Sini, mata ke kelapa, hati ke itu. Gimana air bisa manjat naik ke pohon kelapa, sedang kita aja nggak bisa naik. Kelapa itu berlapis-lapis, kulitnya tebal, kulit luarnya keras, ada sabutnya, udah sabut ada batok, udah batok ada dagingnya, di dalam itu air, gimana masuknya? Dan rasanya, aduh, maaf tenang, Masya Allah hadirin, nggak tertandingi itu dengan yang lain-lain ya. Jadi kombinasi rasa tuh, aduh, coba kalau ada sekarang saya jelaskan lebih detail hadirin. Mata ke kelapa, hati ke, itu nikmatnya minum beda dengan yang hanya minum air kelapa tidak ingat Allah. Demi Allah beda hadirin. Nikmatnya minum sambil ingat ini Allah menyiapkan air kelapa untuk saya, bela-belain air itu disedot oleh akar, dinaikkan ke atas, diatur masuk sampai ke dalam kelapa berbulan-bulan supaya besar. Udah gitu ada yang metik, ada yang bawa dari kebun sampai ke depan ini. Demi Allah itu pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu nikmatnya beda hadirin. Tadi pagi saya ceramah di sini ya. Ya kan? Maaf Bu, kalau sudah tua cirinya 3. 1, mudah lupa. Yang kedua dan ketiga saya lupa hadirin. Tadi air madu, kemarin kalau saya lupa di mana. Tadi pagi kah? Ya sudahlah. Pokoknya air madu, bayangkan air madu anget. Mata ke air madu anget, hati. Bagaimana Allah menyiapkan air madu ini? Langsung teringat lebah. Pulang pergi, bunga, simpan ke sarang bunga. Untuk 1 sendok madu, berapa ribu kali itu lebah? Itu untuk saya tadi. Si lebah, bukan si cep lebah itu pulang pergi. Aduh, untuk saya, untuk mengumpulkan 1 sendok madu yang akan saya minum. Begitu dahsyatnya
dari bunga diproses jadi madu, udah madu diambil oleh peternak, madu diambil, dibotoli, disterilkan, dibawa pakai kendaraan, disimpan di toko beli sampai ke sini, dari sini diambil rezekinya itu dimasukkan ke air, sedang airnya juga diambil dari sumur yang mana, diambil, disterilkan, pH-nya 7, dibawa campur, diangetin, gasnya juga dari yang mana, gasnya itu dari sumur yang mana, dibawa ke sini, anget. Demi Allah, segitu hebatnya rezeki yang kita makan. Kalau hanya gelegek itu, monyet minum, kucing minum, kambing minum. Kalau minum nggak ingat Allah berarti kita nggak ingat ke Allah. Saya nggak ngomong monyet, hadirin, ibu aja yang ngomong monyet ya. Mungkin monyet juga ingat ke Allah, karena saya bukan monyet jadi tidak bisa menceritakan. Tapi kalau kita hanya minum gelegek nggak jadi zikir, bisa si keluh itu, minumnya cuman segini, kurang manis nih, nggak enak, madunya kurang enak, terus dikomentari. Pada Rasulullah SAW tidak pernah berkomentar buruk dengan makanan, karena beliau tahu yang menyiapkannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ceramah di Cimahi, pulangnya dikasih satu keranjang buah-buahan. Masih yang ada nggak sih? Tolong bawakan ke sini dong. Saya juga ngerti, hadirin, nggak mungkin saya makan buah-buahan di depan ini. Hanya saya menunjukkan bagaimana makan buah-buahan yang benar. Sini. Aduh. Masya Allah. Coba ini buah apa ini, hadirin? Ini nih. Ini apa, buah apa, hadirin? Luar biasa, buah pakai pita ya. Hadirin sekalian, enggak akan saya bagikan, tenang ya, hadirin. Saya sudah terbiasa disuguhi begini. Apalagi kalau di desa, Pak, tabligh akbar kan di desa mah segala dikeluarin, Pak. Di mimbar tuh kayak gini ada macam-macam lah. Terus saya kapan makannya ya? Ceramah nggak mungkin sambil ngupas pepaya, ngupas pisang. Selesai ceramah, salaman, hadirin. Panitia aja yang makan. Saya cuman bagian lihat. Dibawa begini, ada yang kebawa nih satu ya. Ini walaupun dekat dengan saya, hakul yakin belum tentu rezeki saya semuanya. Kenapa tim sekretaris saya besar-besar badannya? Ya gitulah. Coba lihat ini apa, anggur ya, ini pisang tuh, Masya Allah. Gimana coba warnanya juga, warna segini indah, bungkusnya segini rapi, betul? Dan rasanya tuh Masya Allah nikmat. Udah gitu jadi kalori, jadi penguat tubuh kita. Ini dari jauh berangkat ke sini. Apel, Masya Allah. Ada tulisannya Wangshan. Dari Cina, hadirin. Yang nanamnya siapa? Yang menuainya siapa, diangkut sampai ke Indonesia, ke sini. Saya terima ya, engkau belum tentu rezeki saya, tapi akan saya usahakan. Coba ini, aduh, ini dia yang bikin sejuk perut. Masya Allah, ini dia jeruk, lemon, Sunkist. Gimana bikin seperti ini? Orang gak akan bisa bikin, Allah yang mendesain. Dan anehnya hujannya sama, tapi ketika tumbuh pohon beda dan rasanya beda. Aneh ini, hadirin.
Kenapa ada yang asam, ada yang manis, ada yang macam-macam rasa, padahal air hujannya sama. Kalau sampai enggak ingat ke Allah, memang bodoh. Maaf, saya tidak boleh ngomong jelek ya, tapi memang begitu. Anggur coba ini, kemarin saya lihat tayangan anggur, aduh ini Masya Allah. Kalau nggak lagi ceramah ini hadirin. Oh, kemarin dapat kiriman video dari Bang Onim di jalur Gaza, di padang pasir hadirin. Tumbuh anggur itu. Masya Allah. Bagaimana coba ini nguntui kayak gini ya? Pakai jeng. Oh hadirin. Udah apa jangan ngeliatin terus, ini hanya contoh aja. Lihatnya ke saya apa, jangan ke sini, saya jadi nggak enak ah. Jadi ada nikmat yang lebih besar daripada nikmatnya buah-buahan ini adalah sambil makan ingat kepada Allah dan jadi amal. Oh, nggak ada kata-kata jelek. Orang yang suka mengomentari jelek makanan pasti dia nggak ingat Allah. Dia tidak ingat bagaimana Allah mengumpulkan semua itu dengan mudah ke hadapan kita. Tahu apa makanan yang paling mewah di dunia, Bu? Bu, tahu tidak makanan termewah? Sambal. Sambal itu luar biasa. Itu walaupun sedikit, sambal tuh aduh itu dahsyat kerjaannya, Bu. Coba apa aja sambal? Tenang. Sambal itu garamnya dari lautan mana? Dikeringkan jadi garam, bawa ke sini. Cabai atau cengeknya ya dari gunung mana diturunin tuh ke rumit tuh. Diatur sampai ke coetnya, ulekannya. Apalagi? Gula itu dari pohon kelapa yang mana? Diolah, turunin gulanya ke sini. Yang paling berat terasi. Terasi dibuat dari udang. Udangnya dari samudra mana tuh? Diambil, diatur jadi terasi, belum lagi asamnya, belum lagi jeruk nipisnya. Masya Allah, dari berbagai penjuru ngumpul di depan kita. Gak pernah kepikir oleh kita kayak gitu. Gak enak. Untung tidak disambar petir tuh ngomong. Allah sudah mengumpulkan makanan segitu dahsyatnya, kita malah ngomel tuh. Allah maha sabar mendengar celotehan hamba-hambanya. Kalau tidak maha sabar, misalkan siapa menghina jelebet, gosong beres ya. Betul hadirin? Makanya orang yang ngomel-ngomel tuh pasti kurang iman, kurang syukur, kurang sabar, dikumpulkan jadi kurang ajar itu.